Halo, dengan bagian Humas dan Umum, ingin menanyakan surat nomor 057 garis miring PB garis miring 2 garis miring 2022 apakah sudah diberi kode surat masuk? Belum. Untuk disegerakan diberi kode surat masuk ya, karena surat tersebut akan kami proses arsipkan. Baik, terima kasih. Masih eksis. Pengarsipan dokumen secara manual. Menurut teman-teman, perlu tidak digencarkan pengarsipan dokumen secara digital? Mari kita bahas pertanyaan tersebut bersama saya, Nandika Wahyu Saputra dari Universitas Negeri Yogyakarta. Penggunaan teknologi komputer saat ini sudah mulai berkembang, dan juga kecerdasan pembuatan berbagai macam aplikasi ataupun software saat ini sudah dilakukan oleh berbagai macam kalangan. Bahkan di tahun ini dijuluki sebagai tahun digitalisasi. Semua kegiatan, semua hal, dan semua aktivitas dilakukan dengan digitalisasi. Lalu, apa tugas kita sebagai tenaga administrator? Apakah kita hanya berdiam diri saja atau memantau pekerjaan dari tenaga mesin? Menurut CNBC, sebanyak 50.000 karyawan di PHK gara-gara pengalihan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Hal ini yang sedang dicemaskan oleh seluruh karyawan dan juga tenaga administrator di seluruh Indonesia. Takut posisi mereka digantikan oleh tenaga mesin. Namun, tidak perlu khawatir. Karena teknologi yang masuk dalam ruang lingkup pekerjaan kita hanya untuk membantu tugas kita sebagai tenaga administrator. Agar lebih cepat, efektif, dan juga efisien. Sebagai contoh, penerapan arsip secara digital saat ini sudah dilakukan oleh berbagai macam organisasi, perusahaan, dan juga CV. Mereka sudah berbondong-bondong menginstal aplikasi digital file cabinet ataupun e-rise. Karena apa? Kelebihan yang diberikan sangatlah luar biasa. Waktu proses pengarsipan sangat cepat. Tidak perlu memerlukan lahan ataupun ruang untuk menyimpan dokumen arsip. Apabila arsip dibutuhkan, dapat segera ditemukan hanya dengan mengetik kata kunci. Dan kita tidak perlu memodifikasi arsip apabila arsip mengalami kesalahan. Hal inilah yang digunakan saat ini. Era modernisasi yang sangat berkembang memanjakan kita semua. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan kita tadi di atas, muncullah terobosan baru sebagai pengganti tenaga manual ke tenaga digital. Super Smart Society atau yang biasa kita sebut dengan Society 5.0. Ini merupakan inovasi dari pengembangan industri 4.0. Ya, tenaga manusia diubah menjadi tenaga mesin. Berbagai negara dan juga banyak sekali negara sudah membahas dan sedang hangat diperbincangkan. Bahkan banyak sekali orang-orang menciptakan tenaga mesin otomatisasi untuk membantu pekerjaan kita agar lebih efisien. Nah, saya mempunyai 3 tips untuk teman-teman semua agar tidak merasa terancam diri kita digantikan oleh tenaga mesin. Terutama perkembangan teknologi mesin dan juga IoT Internet of Things yang sudah semakin berkembang di tahun ini. Clue yang pertama adalah correction. Tidak mesti 100% tenaga mesin itu selalu benar. Ada kalanya tenaga mesin mengalami error sistem, kerusakan pada mesin, dan juga bahkan mengalami kelelahan. Sama seperti manusia. Nah, inilah tugas dari tenaga administrator. Sebagai penggerak dan pembackup dari tenaga mesin apabila mengalami kerusakan. Selain itu, kita juga perlu mengkoreksi hasil dari tenaga mesin yang telah dihasilkan. Karena banyak sekali tenaga mesin mengalami kerusakan error apabila sudah menghasilkan dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, kita sebagai tenaga administrasi harus bisa mengkoreksi dengan teliti dan juga dengan tepat. Clue yang kedua adalah connection. Tumbuhkan hubungan konektivitas antara diri kita dan juga tenaga mesin yang ada di ruang lingkup pekerjaan kita. Karena apa? Dengan adanya hubungan yang baik antara kita dan juga tenaga mesin, maka kita dapat mengendalikan mesin tersebut. Kita dapat bekerja secara nyaman, secara tepat, dan juga secara efektivitas. Jadi, tidak hanya pasangan kita yang diberi kasih sayang, tapi tenaga mesin ataupun elektronik yang ada di lingkup kita juga diberi kasih sayang ya teman-teman.
Dan clue yang terakhir adalah critical thinking. Ya, berpikir secara kritis. Kita sebagai generasi milenial atau biasa disebut sebagai generasi Z harus bisa mengkritisi hal apa yang masuk ke dalam ruang lingkup kita. Baik informasi, data-data yang masuk, ataupun segala hal yang masuk ke dalam teknologi harus kita kritisi. Oleh sebab itu, kita harus bisa melek teknologi. Karena dengan melek teknologi, kita akan pandai menyaring hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk. Nah, sudah menjawab bukan pertanyaan kita di atas tadi? Oleh sebab itu, kita sebagai generasi milenial harus bijak menggunakan teknologi di era Society 5.0. Oleh sebab itu, kita sebagai tenaga administrator juga harus bisa mempekerjakan mesin dengan sebaik-baiknya. Pekerjaan tepat, administrator tanggap. So, don't feel you weak, but just you feel to care. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.